Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bapak. Di kesempatan malam hari ini kita jumpa di kegiatan ngopi semalam untuk edisi malam hari ini ya. Dan kali ini kita sudah berkumpul di room ini ada Bu Yuli sama Bu Nawal yang akan menemani kita di kegiatan ngopi semalam edisi hari ini. Dan kalau misalnya kita lihat judul itu ada Pak Gunawan gitu ya. Sepertinya judulnya menarik gitu. Dan bukan hanya sepertinya, tapi memang benar-benar menarik. Dan kita sapa dulu Bu Yuli, suaranya. Monggo Bu Yuli, maksudnya saya sapa-sapa dulu. Bu Yuli aman ya? Ya, aman. Bisa didengar. Oke, kalau Bu Nawal ya? Bu Yuli, silakan. Saya persilakan kepada Bu Yuli untuk mengawali kegiatan ngopi semalam malam hari ini. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan terlebih dahulu nama saya Yulia ini dari MI Kejiwan. Kami nanti akan menjadi moderator untuk acara malam ini dengan narasumber kita yaitu Gunawan dan wakil dari SD Negeri 2 Panas Timur Tertek. Sebelumnya kami terima kasih kepada Bapak Karom selaku Kepala Dinas Pura yang bersama kita malam hari ini. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat serta karunia sehingga kita dapat berkumpul dalam sebuah diskusi yang sangat penting untuk malam ini. Diskusi malam hari ini kita akan membahas tentang implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang ada di sekolah kita tercinta. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa P5 itu bukanlah sekedar kegiatan tambahan dalam kurikulum kita. P5 ini adalah sesuatu yang menghidupkan nilai Pancasila dalam kehidupan nyata peserta didik kita. Nah, melalui pengalaman belajar otentik, kontekstual, dan menunjukkan, disinilah tantangan sekaligus peluang bagi kita sebagai seorang pendidik. Bagaimana menghadirkan pembelajaran tidak hanya sekedar menambah pengetahuan, tapi juga membentuk suatu karakter, menumbuhkan kreativitas, serta membangun sosial dan juga lingkungan. Nah, hari ini mari kita bersama berbagi pengalaman, tantangan, serta praktek yang baik yang sudah kita lakukan di kelas kita atau satuan pendidikan kita masing-masing. Karena dari sinilah kita bisa saling inspirasi, saling menguatkan, dan bersama-sama memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila benar-benar tumbuh di hati dan telinga kita. Nah, kami ucapkan mari kita diskusi, semoga ini bisa mendapatkan manfaat untuk kita semua dan menjadi langkah kecil yang berdampak besar untuk pendidikan Indonesia. Terima kasih. Nah, setelah ini, mari kita akan mendengarkan paparan materi yang akan disampaikan kita, yaitu Bu Nawal Wakil. Setelah itu nanti akan ada sesi tanya jawab
kami biar kita menjadi kita ya silahkan dari bawah bisa langsung memberikan feedback. Cek, cek. Gimana Ya, Bu? Assalamualaikum. Dengar suara saya? Ya, sudah dengar Bu suara Eh, saya? iya, tapi saya lagi perjalanan, Bu Yuli, mohon maaf sekali. Saya ingin buka ini apa? Iya. Saya udah ini ya dipanggil ya Pak Catur. Udah, saya udah Oh, oh ini udah buka ya. iya, ini Silakan baru Bu. naik bis lagi di Singapura. Oh, ya ya. Iya. Jadi Halo selamat Pak. malam, Bu Yuli. Mohon maaf tadi saya masuknya agak telat ya ini. Ya nggak apa-apa. Bukan agak telat, memang udah telat ya. Terima kasih sekali Bu Yuli sudah mengawali di Temu Pendidik Mingguan Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo, dan nanti Bu Yuli juga akan membersamai narasumber kita yang Masya Allah luar biasa ya, udah banyak sekali yang japri karena Bu Nawal itu kalau ngisi di mana-mana itu selalu cetar ya Pak Catur ya. Jadi Alhamdulillah malam hari ini nanti akan dibersamai oleh Ibu Yuli eh, selaku komunitas guru belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo, dan Bu Nawal juga sama di ngopi semalam ini. Mudah-mudahan nanti semuanya berjalan lancar, dan mohon maaf sekali ini nanti saya sambil nyambi karena saya juga ngomong anak-anak ini mau sudah di perbatasan Singapura Malaysia. Jadi lagi apa? Lagi perjalanan. Mohon maaf sekali. Tadi mau masuk, kebetulan pas di jalan. Dan silakan Bu Yuli nanti di Temu Pendidik Mingguan ini silahkan dilaksanakan, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan nanti ngopi semalam pada malam hari ini diberi kelancaran, dan nanti Bu Yuli sama Bu Nawal bisa membersamai teman-teman di Kabupaten Wonosobo kurang lebih sampai pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Akan tetapi apabila teman-teman masih banyak memerlukan jawaban Bu Nawal, biasanya Bu Nawal itu cetar ya kalau ngisi ya. Jadi teman-teman mesti kepingin jawaban yang lebih banyak itu. Nanti boleh silahkan fleksibel waktunya maksimal sampai pukul 10. Gitu ya. Saya sambil nyambi, so saya nyimak. Nanti apabila putus sebentar, paling lagi boarding sebentar. Nih, itu G, silahkan Bapak Ibu semua, semangat semuanya. Pak Catur terima kasih, dan penggerak komunitas guru belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo semuanya terima kasih sudah menggerakkan komunitas yang luar biasa ini dan nggak pernah absen di Selasa malam. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi semuanya, diberi kesehatan, rezeki lancar. Terima kasih sekali lagi Bu Yuli dan Bu Nawal. Waktu sepenuhnya saya serahkan sama Bu Yuli dan Bu Nawal. Silahkan. Silahkan dilanjut Bu Yuli. Ya, makasih Bu Sri. Suara Bu Yuli kok kecil banget ya? Kalau nggak pakai earphone, apakah lebih aman? Oh ya, Iya, coba. ini suaranya Bu Yuli dari sini nggak kelihatan. Saya sampai ini pinjam headset dari temen ini tadi. Soal dari sini nggak dengar sama sekali, Bu. Mungkin eh, di kalau Pak Catur coba tes Pak Catur. Eh, Terdengar Oh, suaraku. Pak Catur keras sekali. Kalau Bu Yuli lembut sekali suaranya. Iya. Oke. Eh, Gimana? sambil sambil misalnya Bu Yuli bisa betulin device untuk apa ya? Untuk mic gitu ya. Dan mungkin kita menuju Bu Yuli, nanti kita obrol di belakang ya, terkait dengan mic. Bu Nawal udah aman ya semuanya ya? Sepertinya Bu Nawal pun suaranya agak gangguan nggak sih? Bu Nawal udah bicara belum? Udah bicara Bu? Bisa dicoba-coba mic-nya, temannya Bu Nawal. Sudah bicara ya? Dari tempat Juju terdengar nggak? Bu Nawal nggak dengar yang suaranya Pak Catur yang kedengaran.
Udah kedengeran? Oke, kalau Udah, Pak Bu Yuli udah sudah yang sudah. keras. Tadi masuk ke saluran lain. Oh, Oke. ya. Saya juga dengar, Bu. Bu Nawal cantik, cantik sekali, Masya Allah. Silahkan Bu Nawal dilanjut sama Bu Yuli. Saya sambil nyimak Oke, cek sambil dulu jalan. suaranya Bu Yuli. Suaranya Bu Yuli, coba cek Bu Yuli. Ya, udah Ya, kedengaran belum? ini Nah, udah udah. banget. Oke, Oh, ya. ya, oke. Oke, berarti kita langsung ke Bu Nawal aja ya. Ke Bunda Awal aja ya. Oke, oke. Silakan Bu Nawal. Mic-nya belum di-on-kan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, Bapak Ibu semua. Sambil menunggu saya mempresentasikan eh, berbagi praktik baik saya pada malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Tadi udah diawali doa belum ya, Pak? Tadi belum sepertinya, karena tadi ada Oh, beberapa gangguan. belum. Kita belum mengawali dengan doa ya, supaya nanti kegiatan kita menjadi lebih berkah. Mari kita awali berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing dalam hati saja, supaya eh, eh, bisa optimal karena kita Zoom. Mari kita dengan keyakinan berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu semua, di sini saya akan mempresentasikan tentang Pak Gunawan. Ini adalah singkatan ya, Bapak Ibu semua. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin, oke, mungkin bisa dibantu Pak Catur. Apakah sudah jelas layarnya? Sudah terlihat? Sudah terlihat. Ya, terima kasih. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan tentang Pak Gunawan. Ini adalah singkatan ya, Bapak Ibu, dari Proyek Asyik Kreatif, Gaya Hidup Berkelanjutan dan Kewirausahaan. Nah, di sini karena ini terkait dengan P5 ya sebenarnya Bapak Ibu, dan di di tahun ini saya mengajar di kelas 5 SD itu menggunakan dua tema, yaitu di tema yang pertama adalah gaya hidup berkelanjutan, dan untuk di tema tema di semester yang kedua itu adalah berkaitan dengan tema kewirausahaan. Baik, sebelum kita mulai ya, seperti biasa ada sesi perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nawal El Mutawakil. Saya dari SD Negeri 2 Karangluhur di Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Nah, ini adalah pendidikan saya dari S1 di PGSD UNES, PPG Prajab di UNES lagi, dan S2-nya di Dikdas UST Yogyakarta. Nah, barangkali di sini ada teman satu kolega ya, nanti bisa hubungi saya gitu. Barangkali sudah lama. Nah, kita bisa tali silaturahmi lagi. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, nah di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk apa ya, eh menghangatkan mesin dulu ya, istilahnya menghangatkan mesin dulu sebelum mesin itu kita gunakan untuk jalan. Nah, silahkan saya berikan waktu 2 menit saja ya Bapak Ibu, nanti bisa dituliskan di kolom komentar. Silahkan tebak untuk warna merah, biru, hijau ini tuh kira-kira angka berapa saja gitu ya. Oke, sekarang sudah jam 19:59. Saya tunggu hingga jam 20:01. Silahkan Bapak Ibu amati. Jika sudah ketemu, nanti bisa langsung ditulis kolom komentar gitu ya. Ya, saya yakin Bapak Ibu di sini semuanya pasti bisa kok mengerjakannya. Tapi karena harus cepet-cepetan gitu ya, jadi mungkin agak ngeheng-ngeheng gitu ya Bapak Ibu semua. Oke, ini masih ada waktu 1 menit lagi, masih saya tunggu di kolom chat ya Bapak Ibu. Saya rasa kalau Bapak Ibu mengerjakan ini pasti bisa ya Bapak Ibu. Ini adalah sebenarnya matematika dasar ya, tapi hanya karena di apa ya, dirubah menjadi teka-teki gambar gitu ya. Jadi lebih agak menantang.
Kayak masih ada 1 menit Bapak Ibu sebelum kita tebak ya. Di sini saya mau cek kolom komentar. Bagi yang belum ketemu jangan lihat kolom komentar dulu ya. Oke. Ya, di sini sudah ada jawaban dari Pak Guntur. Iya, iya. Oke. Masih ada 1 menit lagi yang masih apa ini? Masih berusaha mencari, tenang aja, masih saya tunggu ya, masih 1 menit lagi. Silahkan Bapak Ibu cari dulu gitu ya, biar menghangatkan otak kita. Oke, di sini sudah jam 20.01, maka saya tutup dulu saja ya. Bagi yang belum ketemu, nggak apa-apa ya, Bapak Ibu. Oke, di sini jawaban dari Pak Guntur dan Bu Hardini Puspa betul sekali ya bahwa jawabannya adalah 8, 9, dan 4. Lah nanti Bapak Ibu semua bisa coba masukkan angkanya dan ternyata betul ya ketika 8 dikali 9 72. Terus yang warna biru 9 dikali 4 itu 36. 4 dikali 8 itu sama dengan 32 gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu karena rasa mungkin sudah ini ya sudah cukup ya pemanasannya. Kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Mengawali terlebih dahulu dengan diskusi. Saya ingin mengetahui pandangan nih tentang V5 karena akhir-akhir ini ketika saya scroll media sosial itu sering sekali banyak ada teman-teman kita yang sesama guru itu mengeluh ketika harus membelajarkan P5 gitu ya. Oke, saya bagikan dulu ke kolom chat. Saya bagikan di kolom chat ya Bapak Ibu. Ini saya tunggu 2 menit saja cukup ya. Saya rasa 2 menit cukup sekali untuk menuliskan tentang kesan pertama terkait P5, terus tantangan P5 yang Bapak Ibu rasakan itu apa saja itu saya rasa cukup. Oke, sekarang jam 20.02, saya tunggu 2 menit hingga jam 20.04. Silahkan Bapak Ibu bisa klik link yang ada di kolom komentar, lalu isi pertanyaan sesuai dengan kolomnya ya. Ini ya sudah saya sajikan. Atau mungkin apabila Bapak Ibu merasa kesulitan mengisi melalui Padlet, Bapak Ibu bisa langsung tuliskan saja di kolom komentar. Apa kesan pertama tentang P5? Tantangannya apa nih gitu. Kalau sepengalaman saya ketika saya berseluncur di dunia media sosial, itu rata-rata teman-teman kita mengeluh nih, aduh P5 itu bikin pusing, aduh P5 itu merepotkan, udah hilangkan saja P5 itu buat apa sih? Nah itu kebanyakan mengeluh seperti itu. Padahal sebagai guru, saya pribadi itu merasakan P5 ini sangat bermanfaat, apalagi kita yang sebagai guru itu ya kalau misalkan saya seorang guru kelas, misalkan saya ingin mengasah lebih dalam karakter, itu kan kita agak kesulitan apabila mengobservasi karakter siswa itu bersamaan dengan ketika kita mengajarkan mata pelajaran lain. Lah, di pembelajaran P5 ini kita bisa lebih fokus mengobservasi karakteristik siswa gitu ya. Oke, di sini hanya ada satu. Atau mungkin ada yang melalui kolom chat. Oke, atau mungkin kurang panjang ya waktunya. Oke, saya tambah 2 menit lagi ya. Sekarang jam 20.04. Nah, nanti saya tunggu sampai 20.06. Ya, di sini ada 2 komentar untuk pesan pertama P5 dari Bu Faizah. Ini kayaknya Bu Faizah yang rumahnya Kejajar ya, teman saya. Ya, kesannya asik tapi butuh effort lebih. Oke, Bu Hardini Puspa menyenangkan. Oke, di sini juga ada yang menggunakan nama anonymous ya, nama samaran. Katanya repot tapi asik ya. Oke, sudah
sudah lebih 1 menit ya, sekarang sudah jam 20:05. Nah, oke, benar sekali yang dituliskan teman-teman di sini, yang saya rasakan juga sama, bahwa P5 ini sebenarnya asik, sebenarnya enak sekali kita gunakan fokus untuk karakter siswa. Fokus untuk karakter siswa. Tetapi sayangnya guru-guru di Indonesia ini mayoritas masih kesulitan apa ya? Masih kesulitan untuk mengakses informasi yang benar terkait dengan P5 gitu ya, sehingga banyak sekali miskonsepsi yang menyebabkan guru-guru di Indonesia ini mengalami kesulitan saat menerapkan P5. Nah, sebelum saya lanjutkan nih, di sini saya stop dulu ya. Karena di sini saya adalah berbagi praktik baik, maka saya akan menyajikan dengan metode ATAP. Di sini, di keadaan awal, mengapa kok saya bisa melaksanakan P5 dengan memilih tema tertentu, dengan kegiatan tertentu? Nah, di sini saya berawal dari hasil rapor pendidikan. Jadi, pelaksanaan P5 yang baik itu adalah didasarkan pada rapor pendidikan. Nah, di rapor pendidikan sekolah saya, 2 karakter yang mengalami penurunan yaitu dimensi kreatif dan dimensi bernalar kritis. Lalu di luar hasil rapor pendidikan itu, saya juga mengidentifikasi langsung tentang sikap-sikap siswa. Yang pertama, siswa belum mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah secara gampang. Ketika saya lihat siswa istirahat di lingkungan, ketika dia melihat atau duduk di tempat yang di situ banyak sekali sampah berserakan, dia cuek. Nah, berarti kan bisa kita simpulkan dari hal yang biasa kita lihat bahwa anak tersebut belum bisa mengidentifikasi sampah sebagai masalah. Jika dia belum bisa mengidentifikasi sampah sebagai masalah, maka dia tidak akan mungkin bisa menyelesaikan masalah itu, gitu kan? Karena dia menganggap itu bukan masalah, dia cuek gitu. Lalu permasalahan yang lain, anak-anak terlihat kurang kreatif ketika saya memberikan tugas untuk membuat suatu prakarya atau menggambar lah ya, yang paling gampang itu ketika kita memberikan tugas menggambar. Biasanya murid-murid saya ini akan menggambar yang digambar oleh teman-temannya gitu. Jadi tidak berdasarkan ide atau keinginannya sendiri gitu. Jadi lebih banyak meniru gitu ya. Belum muncul inisiasinya. Cuek itu jelas dan tidak produktif. Nah, ketika saya ingin membenahi karakteristik anak ini, tantangan yang saya hadapi adalah yang pertama, anak kecanduan game. Bapak Ibu tentu tahu ya bahwa karakteristik anak yang kecanduan game itu memiliki rentang fokus yang rendah. Terus ketika dia diajak untuk melakukan kegiatan yang tidak menarik, dia akan langsung mengeluh, akan langsung bilang, aduh Bu capek, aduh Bu bosen gitu ya. Padahal bagi kita menarik, tapi kalau bagi anak-anak yang tidak merasakan ketertarikan, dia akan cepat mengeluh, apalagi kalau sudah kecanduan game. Terus yang kedua terpapar pengaruh buruk medsos. Nah, karena dia lebih suka scroll-scroll medsos, dia jadi tidak produktif, dia jadi tidak memunculkan ide kreatifnya gitu ya. Tidak peduli lingkungan, tidak bertanggung jawab pada sampah sendiri. Saya sering sekali mengamati anak-anak saya itu ketika makan sambil berdiri, terus sampahnya dibuang, nggak ke tempat sampah langsung dibuang aja gitu, di mana dia berdiri. Nah, ini kan pertanda bahwa dia belum bertanggung jawab pada sampahnya sendiri, apalagi sampah orang lain gitu ya, yang tidak ada hubungannya dengan dia. Cenderung meniru ide teman tanpa inisiatif, kesulitan pada tema kewirausahaan. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa di semester 1 saya menggunakan tema gaya hidup berkelanjutan, dan di tema 2 ini dilanjutkan pada tema kewirausahaan. Di tema kewirausahaan ini saya mengalami hambatan karena ketika saya pancing-pancing anak untuk mengkomersilkan sesuatu, mereka itu masih merasakan kebingungan. Alhasil pada tahap aksi ini nih ya, untuk
menangani tantangan dan kondisi awal, yang pertama, saya menerapkan PJBL pada pembelajaran P5. Nah, secara teori, PJBL ini kan memang mampu untuk meningkatkan dimensi kreatif anak melalui 6 sintaksnya. Lalu, yang selanjutnya, melibatkan sekolah, orang tua, dan masyarakat. Karena ini ya, kalau misalkan kita melakukan sesuatu program, kalau dilaksanakan sendiri itu kan seringkali kita menemukan hambatan-hambatan, tetapi kalau kita berkoordinasi dengan pihak-pihak lain itu bisa melancarkan atau bisa mengatasi hambatan-hambatan yang kita temukan. Contohnya di tempat saya ini karena satu kelas saya itu ada 30 anak dan dikelompokkan menjadi 5 kelompok, satu kelompok ada 6 anak. Ketika saya mengarahkan mereka untuk mengkomersilkan sesuatu dari proyek yang sudah dia buat, mereka stagnan dan saya harus mengawal 5 kelompok. Saya merasa kesulitan karena sekaligus harus mengawal 5. Nah, karena itu saya menggandeng orang tua melalui rapat paguyuban. Saya sampaikan hambatan-hambatan yang saya rasakan dan akhirnya orang tua langsung, oh iya Bu, saya ada ide untuk ini dan besok akan masuk ke kelas untuk mendampingi anak-anak langsung. Nah, meskipun semua orang tua ini tidak langsung bisa mendampingi anak-anak di kelas karena ini ya terkendala kesibukan, tapi di rumah juga saling membantu, saling mendampingi. Selanjutnya, memfasilitasi siswa dalam mengidentifikasi masalah. Nah, ini terkadang siswa itu memang perlu difasilitasi ya, diarahkan. Nah, dalam hal ini saya memfasilitasi siswa dengan menggunakan PJBL. Nah, dalam membelajarkan PJBL ini saya membuatkan semacam LKPD sebagai panduan bagi mereka bagaimana cara mengidentifikasi masalah, terus bagaimana merancang merancang proyek dan seterusnya. Yang terakhir, mengarahkan siswa mencari solusi. Nah, dalam mengarahkan siswa mencari solusi ini, karena kita menghadapi anak-anak yang sudah terpapar dengan banyak media sosial, sangat penting bagi kita untuk mengarahkan solusi yang sesuai dengan minat bakatnya, gitu. Jangan sampai solusi yang kita tawarkan itu pure solusi dari kita, tetapi harus kita gali dari anak itu. Nah, nanti akan saya jelaskan contohnya ya. Nah, perubahan yang terjadi yaitu menjadi antusias, siswa mulai mendapatkan inspirasi pada tema kewirausahaan, mendapatkan link dukungan dari warga sekolah, orang tua, dan masyarakat. Kebaikan pada proyek di kelas 5 ini menyebar ke seluruh warga sekolah. Contohnya, ketika kita menanam hidroponik menggunakan wadah yang kita celup, nah dari kegiatan itu, ketika ada orang tua dari kelas yang lain datang ke sekolah itu, mereka melihat-lihat, terus mereka baru tahu, oh ternyata bisa ya menanam menggunakan hidroponik yang hanya dicelup tekniknya. Ah gitu ya, aku jadi pengen. Nah gitu. Ada juga ketika orang-orang lihat ada ini ya aquaponik. Jadi anak-anak saya itu kan memiliki proyek ini ya ternak lele. Nah, dari air ternak lele itu dialirkan, dipompa masuk ke dalam aquaponik. Aquaponik itu tanaman kayak hidroponik tapi sirkulasi airnya diputarkan dari tanam naik ke tanaman nanti turun lagi. Nah, itu ternyata orang tua baru tahu, oh ternyata bisa ya air lele itu digunakan untuk sumber hidroponiknya gitu. Oke, supaya tidak berlama-lama, sini saya menerapkan ini teman-teman, bapak-bapak, bapak dan ibu semua. Jadi saya mendapatkan rubrik ini dari PMM ketika saya dulu melaksanakan supervisi dan masih saya terapkan hingga sekarang. Lah nanti bisa Bapak Ibu pelajari sendiri ya ketika saya bagikan file ini. Di sini ada beberapa saran supaya Bapak Ibu itu bisa membelajarkan kelas dengan keteraturan suasana kelas yang baik dan kondusif gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini Bapak, saya memiliki video tentang gambaran proyek yang ada di saya. Nah, ini karena
Sudah ya, sudah selesai ininya, apanya, loadingnya. Ini akan langsung saya mainkan saja. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan, saya Nawal Al-Mutawakil akan membagikan praktik baik dengan judul Rekreasi dengan Alam topik B5 menggunakan model PJBL dan Station Learning. Sebelum memulai pembelajaran, saya menyusun strategi pembelajaran terlebih dahulu agar pembelajaran berjalan optimal. Strategi tersebut saya tuangkan dalam bentuk modul ajar, bahan pemaparan, dan perlengkapan yang dibutuhkan. Pembelajaran ini merupakan kelanjutan dari pembelajaran sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, sudah terlaksana 4 sintaks model PJBL. Pada pertemuan ini, saya menyelenggarakan pembelajaran dengan kelanjutan sintaks model PJBL dan dilengkapi dengan model station learning untuk memperdalam pemahaman siswa. Saya membuka kelas dengan salam. Pembelajaran diawali dengan kegiatan berdoa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, memeriksa kehadiran siswa, dan memvalidasi kesiapan belajar siswa. Selanjutnya, saya memotivasi siswa agar semangat belajar dengan memberikan kalimat-kalimat penyemangat. Untuk menjaga keteraturan kelas, saya mengajak siswa membuat kesepakatan kelas. Saya menyampaikan harapan-harapan dalam pembelajaran. Inilah hasil kesepakatan kelas yang terbentuk. Agar siswa tetap semangat, saya ajak mereka melakukan ice breaking alam sam. Mereka tampak senang dan kejenuhan hilang dalam sekejap. Dilakukan dengan 2 sintaks PJBL, yaitu assessing melalui kegiatan pemaparan dan di experience melalui diskusi. Memfasilitasi siswa untuk melakukan pemaparan produk yang telah mereka buat. Bersama dengan itu, saya memberi kesempatan kepada kelompok lain untuk mengevaluasi hasil dan kinerja proyek. Siswa mampu menganalisis penyebab keberhasilan dan kegagalan proyek dengan arahan saya. Inilah hasil proyek siswa. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran menggunakan model station learning. Tahap ini saya terapkan agar siswa mampu memahami seluruh proyek meskipun mereka hanya mengerjakan satu proyek dalam tiap kelompok. Ini adalah tampilan perlengkapan yang digunakan untuk model station learning. Saya menyiapkan pos sejumlah kelompok siswa dengan aktivitas berbeda. Saya membuat kartu kembali agar mampu mengkondisikan kegiatan dengan maksimal. Saya memberikan umpan balik yang menarik agar siswa semakin senang. Kegiatan berjalan lancar karena faktor kelas. Tak merasa pembelajaran hampir berakhir. Saya mengajak siswa untuk melakukan refleksi pembelajaran menggunakan situs Padlet. Cukup ya Bapak Ibu untuk bagian P5-nya. Nah, ini jika Bapak Ibu nanti ingin lebih mempelajari tentang station learning itu seperti di halaman selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, ini yang pasti akan ditanya-tanyakan oleh Bapak Ibu. Ketika P5, apa sih yang dilakukan oleh guru? Nah, gitu kan. Mungkin di awal tadi ada yang beranggapan bahwa P5 itu memusingkan. Ya, memusingkan bagi guru-guru yang menganggap P5 itu adalah tentang produk. Ketika misalkan ya, sebagai contoh di kelas saya, jujur saja di kelas saya ketika anak-anak saya itu ternak lele, itu sering sekali ada beberapa lele yang mati, lele yang lompat terus mati, pernah kolamnya bau sekali sehingga lelenya ada yang mati. Itu ya, itu contoh. Nah, kalau misalkan saya adalah guru yang beranggapan bahwa P5 ini adalah tentang produk saja, saya pasti akan merasa pusing karena siswa saya mengalami gagal pada proses pembelajaran P5 itu. Tetapi karena saya ini adalah guru yang berada di jalur yang tepat, yang menganggap bahwa P5 ini adalah terkait karakter, maka saya tidak akan merasa pusing. Nah, jadi karena saya sudah memahami bahwa P5 itu terkait pengembangan karakter, saya tidak akan memusingkan ketika siswa saya itu mengalami kegagalan. Justru dari siswa mengalami kegagalan itu, mereka akan belajar.
oh ternyata ketika ternak lele, saya tidak boleh ngasih makanan terlalu banyak. Kalau misalkan ngasih makanan terlalu banyak, nanti makanan yang tidak dimakan oleh lele akan keburu bercampur dengan air sehingga membentuk amoniak sehingga baunya jadi tidak sedap. Itu sebagai contoh gitu ya. Nah, P5 ini pure terkait tentang karakter. Nah, supaya kita bisa melakukan evaluasi terkait karakter, tentu kita perlu membuat kisi-kisi lembar observasi. Nah, kisi-kisi yang saya buat di layar ini, saya mengambil ketiga elemen pada dimensi kreatif yang ada di ini apa buku dimensi apa ya saya lupa judulnya dimensi capaian profil pelajar Pancasila kalau nggak salah ya. Ya, pokoknya itu adalah keluaran dari Kemendikbud. Nah, untuk ketiga elemen saya ambil dari buku tersebut. Lalu untuk indikator-indikator yang lebih detail, saya kembangkan dengan cara melihat rubrik. Untuk rubrik untuk indikator yang paling awal ini saya ambil dari eh apa ini indikator kreatif di tahap B ya, di tahap sebelumnya. Karena saya ini kelas 5, saya tahap C, jadi untuk yang indikator bawah saya ambil dari tahap B. Lalu untuk yang tengah ini saya ambil dari indikator tahap C dan untuk yang paling ini ya, yang paling sukar saya ambil dari indikator dari tahap D, tahap selanjutnya gitu. Dan saya buat indikator seperti ini. Nah, Bapak Ibu, dari kisi-kisi tadi, ini saya buat rubriknya ya. Nah, ini saya buat rubriknya dari skala 1 sampai skala 4. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan ya bagaimana cara membuat rubrik karena saya yakin Bapak Ibu semua pasti bisa gitu ya. Pernah diajari cara membuat rubrik di eh, perguruan. Nah, ini adalah contoh hasil observasi di media yang indikator indikatornya. Nah, untuk menentukan hitungan di kolom persentase dimensi kreatif ini, saya menghitung jumlah total yang didapatkan oleh siswa dibagi jumlah maksimal dikali 100%. Nah, untuk menentukan ini kreatif atau sangat kreatif atau cukup kreatif, saya membuat nah ini tabel acuan olahan data hasil observasi. Nah, ini untuk angka dari kurang dari 60% sekian-sekian, ini saya mengadopsi dari buku-buku asesmen, banyak sekali ya buku-buku asesmen. Kalau saya itu menggunakan buku berwarna putih, ini apa? Tentang penilaian hasil pembelajaran di SD kalau nggak salah, tapi saya lupa penulisnya siapa, tapi saya ada bukunya. Atau misalkan gunakan buku-buku milik Sugiono itu juga bisa ya, yang sering sekali digunakan para mahasiswa ya ketika menuliskan tugas akhir. Oke, nah saya lanjutkan pada modulnya. Ini pasti akan ditanyakan ya, yang sering sekali ditanyakan apa sih, nah gitu ya. Nah saya buat modulnya supaya apa ini supaya lebih mudah dan ini adalah modul yang saya gunakan saat saya melakukan supervisi dahulu ketika di semester 1 ya ini. Tertanggal sekitar bulan April kalau tidak salah ya. Enggak, semester 1, kelas 5 yang sama tapi di semester 1. Nah, ini ya di bulan September. Ini
saya tuliskan di sini untuk keterangan P5, terus yang paling penting itu kan sintaksnya ya. Nah, perlu Bapak Ibu ingat lagi, saya yakin Bapak Ibu tahu bahwa PJBL itu adalah model pembelajaran yang memiliki 6 sintaks. Tapi PJBL itu sendiri saya rasa dalam pelaksanaannya biasanya yang sering saya lakukan itu tidak cukup 1 hari, paling minim itu 2 hari. Nah, di sini kenapa saya hanya tuliskan 4? Karena dua sintaks yang awal sudah saya lakukan di minggu sebelumnya. Jadi di minggu yang sekarang ini saya fokus pada siswa ini mampu ini ya, mampu mengidentifikasi masalah, menyusun rancangan proyek, menyusun jadwal, dan melakukan proyek. Maaf. Ya, jadi di sini saya ralat ya Bapak Ibu. Jadi di sini saya tuliskan ini ya, pada pertemuan sebelumnya ya. Ini adalah sintaks atau langkah-langkah pembelajaran yang sudah saya lakukan di minggu sebelumnya. Ada 4 langkah ini, 4 sintaks. Sedangkan selanjutnya yang saya lakukan di minggu ini, di minggu pada modul ini ada 2 langkah, yaitu siswa mempresentasikan proyek. Ya, ini di tahap assess the outcome, terus siswa mengevaluasi hasil dan kinerja proyek melalui situs Padlet, evaluate the experience. Nah, itu. Ini LKPD yang saya buatkan untuk anak-anak supaya anak-anak lebih punya gambaran apa yang harus dilakukan. Nah, LKPD-nya bentuknya seperti ini. Yang pertama, kita mengajak siswa untuk menentukan proyek sesuai permasalahan. Tentu sebelum ini kita juga mengarahkan siswa untuk mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Nah, karena di sekolah saya ini pada semester 1 memilih tema gaya hidup berkelanjutan, maka saya mengajak siswa untuk saya beri mereka waktu 5 menit untuk berkeliling di sekolah untuk melihat lingkungan sekitar, kira-kira ada masalah apa saja gitu ya. Nah, kebanyakan dari anak-anak saya itu mengidentifikasi masalah antara lain seperti sampah, terus tanaman yang tidak terawat gitu ya, dan lain-lain. Nah, setelah anak-anak sudah mengidentifikasi masalah, sudah menentukan proyek, maka selanjutnya anak-anak membuat rancangan proyek. Nah, karena di kelas 5 ini di semester 1 ada mata pelajaran bahasa Indonesia yang mengajarkan materi terkait dengan teks prosedur, maka saya meminta anak untuk membuat teks prosedur tentang proyek yang akan dia buat gitu ya. Nah, ini contohnya teks prosedur yang dibuat oleh anak. Saya saji lebih dahulu ya. Nah, ini kartu contoh. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa website ini yang membuat anak. Nah, ya, yang membuat anak bersama-sama. Ini linknya mereka masing-masing. Lalu setelah itu kita masuk ke teks prosedur. Jadi inilah yang disaji oleh anak-anak ketika presentasi. Menyajikan teks prosedur. Terus ini belum melakukan ini ya, saat itu belum melakukan proyeknya ya. Saat awal-awal ini kan gambarnya belum gambar anak ya. Jadi mereka belum melakukan proyeknya gitu saat mereka membuat teks prosedurnya. Tapi seminggu kemudian karena mereka sudah mulai melakukan, nah pada gambar yang di sini, yang di sebelah sini, nah ini sudah saya masukkan gambarnya. Nah, ini perencanaan mereka apa yang akan mereka lakukan. Nah, ketika membuat kompos. Nah, ini yang menentukan akan membuat kompos ini bukan saya sendiri, tetapi dari siswa tersebut. Nah, ini ternyata salah satu orang tua dari siswa yang ada di kelompok ini memiliki orang tua yang berprofesi sebagai petani. Makanya dia sudah punya wawasan tentang bagaimana membuat kompos. Namun sayangnya
masih dengan cara yang konvensional, masih dengan cara menimbun sampah organik dikubur gitu ya. Nah, dengan apa ini? Dengan masukan dari saya, maka mereka mendapatkan wawasan baru. Ternyata ketika membuat pupuk itu bisa loh menggunakan keranjang Takakura gitu ya. Nah, ini ketika misalkan Bapak Ibu ingin membeli nanti bisa ya cari di Shopee itu banyak sekali ini ya Easy Grow Compost Bag. Nah, dan di situ juga sudah ada panduan bagaimana caranya, sudah ada bahan-bahannya lengkap. Itu saya lanjutkan lagi pada modulnya. Nah, ini saya juga mengajak anak-anak untuk membuat rancangan jadwal karena menulis rancangan jadwal ini merupakan salah satu sintaks pada PJPR. Lalu mencatat pengalaman. Mencatat pengalaman ini tujuannya supaya guru bisa memantau perkembangan pekerjaan proyek siswa gitu ya. Setelah laporan, nah ini ya laporannya tadi itu yang dipresentasikan pada website. Lalu saya juga meminta anak-anak untuk menanggapi pemaparan website dari kelompok lain, ya. Yang meskipun saat pemaparan itu kemarin siswa saya itu ada yang menanggapi tentang cara penulisan ya, bukan bukan menanggapi isinya, tapi menanggapi cara penulisan, misalkan kayak ejaan yang tepat, ejaan penulisan di websitenya itu yang tepat seperti apa. Nah, tetapi kan meskipun sederhana seperti itu, tetapi di situ siswa sudah mulai kritis. Nah, ini ya. Jadi dengan melalui presentasi, terus saya memfasilitasi siswa supaya mereka mampu menanggapi pemaparan kelompok lain, maka di situ bisa tumbuh sikap kreatif, sikap bernalar kritisnya gitu ya. Lalu ketika anak-anak mengalami masalah, seperti tadi yang sudah saya ceritakan bahwa anak-anak saya itu mengalami beberapa kali kegagalan saat melakukan ternak lele, itu saya tidak langsung memberikan jawaban, tetapi saya arahkan siswa, coba Mas, kamu cari sumber lain. Kira-kira kenapa kolam kamu itu jadi bau sekali, lelenya pada mati. Nah, ketika itu mereka cari, oh ternyata penyebab dari kolamnya itu cepat bau karena pemberian makanan yang terlalu banyak. Nah, dari sini kita bisa menumbuhkan sikap-sikap, mengasah sikap-sikap bernalar kritis gitu ya. Jadi saya ulangi sekali sekali lagi Bapak Ibu, asalkan kita di jalan yang benar, P5 itu tidak menyusahkan ya. Tetapi kalau kita fokus, P5 itu adalah karakter, itu tidak akan memusingkan bagi kita gitu ya. Ketika kita dapat laporan dari siswa, Bu, ini proyek saya gagal, kita tidak akan pusing gitu ya. Karena yang kita amati adalah karakternya gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ada pemaparan pembelajaran nanti bisa Bapak Ibu pelajari lebih lanjut ya, PPT-nya seperti apa. Terus ini webnya juga nanti saya bagikan gitu ya. Nah, ini dalam penyajian apa ini? Dalam supaya memeriahkan acara karena saya sangat memahami bahwa anak-anak saya itu sangat menyukai kompetisi, maka saya tidak menyelenggarakan pembelajaran P5 sebatas pada presentasi dan menanggapi presentasi saja, tetapi di sini ada kompetisi perlombaan gitu ya, karena mereka itu ya suka dengan mengerjakan kuis-kuis online gitu ya, supaya ketika mereka mendapatkan nilai yang tinggi, mereka merasa sangat puas gitu. Nah, di sini saya menyajikan ini yang sudah mereka pelajari itu dalam model pembelajaran station learning. Jadi saya menyajikan pos dan pos itu menyajikan proyek yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi dengan proyek station learning ini, meskipun dia hanya mengerjakan satu proyek, tetapi dia akan mampu memahami proyek-proyek milik teman yang lain karena melalui kuis ini gitu ya. Nah, ini sudah ada link-linknya, nanti bisa dibuka ya. Permainnya seperti apa? Nah, ini bisa diklik. Nah, ini untuk kartu kendalinya ya. Jadi nanti ketika misalkan kelompok 1 sudah lewat stasiun 1, nanti dia akan mendapatkan cap. Nah, cap yang
tempelkan di sini sesuai dengan hasil yang dia dapatkan. Misalkan dia mendapatkan nilai sempurna, maka saya akan memberikan cap perfect. Tapi kalau masih ada salah beberapa, nanti akan saya berikan cap good gitu ya. Setingkat lebih bawah predikatnya ya daripada cap perfect. Ini ternyata jaringan di tempat saya agak-agak teman-teman jadi eh, loading dulu. Oh ya, ternyata sudah selesai, teman-teman. Saya rasa cukup sekian ya. Mungkin ini pada Bu Lia, Bu Yulia ya. Eh, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk Bu Nawal ya. Terima kasih sekali ini eh, materinya sangat bagus, sangat bermanfaat sekali buat kita semua, Bapak Ibu. Ini Pak Catur mungkin langsung untuk tanya jawab aja ya. Gimana Pak Catur? Iya, sesi tanya jawab aja lah. Kita satu term untuk 2 sampai 3 ya, kegiatan awal ya Pak. Langsung tanya jawab aja ya Bu Nawal. Gimana Bu? Buat Ibu Bapak yang bertanya tapi sebelumnya Bisa langsung tanya jawab aja. iya Bu Yuli, tapi sebelumnya saya sapa dulu ini Pak Muhtaro. Oh Mungkin ya, memberi silahkan Pak Catur. Ya. silakan juga bisa memberi mas kepada teman-teman juga sebelum ke sesi tanya jawab. Mungkin nanti ya Pak Taro ya. Bu Yuli, kita ke teman-teman yang ingin tanya dulu aja ya. Oke. Silahkan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung saja mungkin ya atau bisa langsung chat aja lewat obrolan. Ya bisa chat atau bisa langsung open mic. Ini Oh ada iya, komentar ya. Bu bisa Elna. lewat chat atau bisa langsung open mic aja. Untuk termin yang pertama kita buka dengan 3 penanya dulu ya, Pak Catur. Ya, di kolom chat sebenarnya Ya, udah ada nih silakan Bu Bapak Ibu Elna. jika ingin menanyakan atau memberi pertanyaan pada Bu Nawal berkaitan dengan P5, silahkan bisa di chat di obrolan atau bisa langsung open mic aja. Kalau di kolom chat Bu Yuli, ini ada Bu Elna dari SMP Negeri 1 Kali Kajar. Bu Yuli bisa lihat chatnya nggak? Ya, ini ada Bu Elna menanggapi luar biasa sekali. Saya tertarik dengan aquaponik. Maaf tadi tidak bagus menyimak, mohon bisa dijelaskan proses pembuatannya. Jadi tadi Bu Baik, Elna, Bu. Untuk ini langsung aja apa gimana? sebentar dulu ada Bu Guru Sri Endastiari nih. Ya, Bu gurunya Bu Nawal yang mau tanya. Bu Rini, silakan kalau bisa mau tanya. Ini tadi udah ada anak.
Oke, Ini langsung saja ya. Ya, silakan Bu. Bu Rini silakan Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, selamat malam Bu Yuli dan anak saya yang luar biasa hebatnya, Bu Nawal. Untuk kesekian kalinya banyak sekali nih berwirawiri anak-anak saya di KGBN. Itu menandakan betapa sepuhnya saya ya, Pak Catur. Ya, saya akan menanyakan Mbak Nawal, ini Bu Rini, akan menanyakan beberapa hal. Yang pertama tantangan, dari segi tantangan ya. Karena P5 ini kan kolaborasi antar guru. Dan di situ ada fasilitator dan koordinator. Nah, bagaimana tantangan Mbak Nawal untuk menyikapi itu? Apakah nanti bagaimana menyamakan persepsi kepada teman-teman ya, teman-teman Bapak Ibu guru. Itu yang pertama. Nah, sekilas saja di SMA itu juga kita di satu jenjang itu ada 3 tema sekaligus. Jadi misal kelas 10 itu ada 3 tema, kelas 11 ada 2, kelas 12 ada 2. Nah, kemudian kami juga setuju sekali, saya juga setuju tadi yang disampaikan Bu Nawal, kalau kita pola pikirnya hanya sebuah produk, di mana project based learning atau di project P5 ini kita hanya sebagai produk saja, itu nanti tahapannya itu akhirnya tidak ada kebermaknaan. Artinya bahwa di tahapan P5 itu kan banyak sekali. Nah, kalau SMA 1 memang berbasis riset, jadi ada inquiry, ada tahapan inquiry yang tadi sudah disampaikan Mbak Nawal, dan itu mungkin ada hampir sama, tapi bedanya karena dari jenjangnya ya. Artinya justru kita SMA itu belajar dari anak-anak SD. Jadi saya terima kasih sekali. Jadi kalau di tingkat SMA pun dengan berbagai macam kriteria, dengan berbagai macam kondisi itu memang heterogen ya. Kondisinya heterogen dan tidak bisa disamakan. Tetapi kita punya tantangan yang sama, yaitu kolaborasi. Nah, saya hanya menanyakan itu bagaimana Mbak Nawal menyamakan persepsi tentang sebuah kolaborasi yang akhirnya menghasilkan tadi itu Pak Gunawan tadi ya. Jadi saya ingin mendengar itu bagaimana sih kolaborasinya, kemudian bagaimana mempunyai tujuan yang sama, dan itu kan sulit ya, karena kan it's not about one man show gitu ya. Jadi harus ada kolaborasi karena di situ proyek itu tidak bisa untuk sendiri, tapi harus bersama-sama. Itu saja mungkin Bu Yuli dan Bu Nawal, mohon maaf ya terlalu panjang kali lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Rini atas pertanyaannya. Ini bagus sekali pertanyaannya ya Bu Nawal. Tadi untuk yang pertama itu berarti pertanyaan dari Bu Elna, yang kedua tadi dari Bu Rini secara langsung. Kemudian ini ada lagi Bu, satu lagi mau tanya apakah P5 itu harus menanam sama berternak atau Oke, ada Bu opsi Yuli. yang lain? Bu Yuli ini ditanyakan dulu Nyonya Bawon itu siapa gitu dan dari mana gitu ya. Oh ya, ini eh, kalau di obrolan itu namanya siapa ini Pak Catur? Nyonya Nyonya Bawon. Bawon ya. Ya, dan mungkin bisa ini ya, bisa show up kepada kami di sini untuk namanya, kemudian asalnya ngajarnya di mana gitu. Ya, untuk Nyonya Bawonnya nanti kita pulang kalau tapi sebelum itu kita ke Bu Nawal langsung aja ya untuk jawab.
pertanyaan dari Bu Elna, kemudian Bu Dini Jogo, dan yang bawahnya lagi pending setelah penggunaan nama asli dan asalnya itu Bu Yuli. Langsung Bu Nawal. Ini mungkin karena sudah ada 3 penanya, bisa langsung ditanggapi saja Bu Nawa, bagaimana? Baik, Bu. Baik, langsung saya tanggapi, nggih. Sebelum saya menanggapi, saya ucapkan selamat datang pada Pak Muhtarom. Terima kasih telah menyempatkan waktu menemani kami belajar di sini. Ya, langsung ke pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaan dari Bu Elna. Nah, ini terkait dengan aquaponik. Cara buatnya seperti apa? Nah, mari kita simak ya. Di sini mohon maaf sekali Bu Elna, saya tidak memfoto aquaponik yang di tempat saya tempatkan ini karena saya HP-nya habis di reset, jadi ini ya hilang ya memorinya. Jadi ini saya carikan di Google. Jadi aquaponik itu wujudnya seperti yang ada di layar ya. Sudah terlihat ya Bapak Ibu semua. Nah, aquaponik itu adalah menanam hidroponik, tetapi airnya ini tidak menggunakan air nutrisi dari pupuk AB mix, tetapi dari air kolam ternak lele. Nah, bagaimana cara menaikkan? Tentu kita tahu ya, cara menaikkannya pasti menggunakan pompa. Nah, airnya dialirkan naik, alir ini apa? Air untuk menternakkan lelenya ini yang dari kolam ini dialirkan naik ke atas. Terus ketika sudah mengalir ke atas, nanti dialirkan lagi ke bawah, ke bawah, ke bawahnya. Nah, kalau di tempat sekolah saya itu tidak menggunakan botol seperti ini, tetapi menggunakan peralon. Dan yang membuat adalah Bapak Kepala Sekolah. Jadi, Bapak Kepala Sekolah saya ini sangat luar biasa ya. Ketika eh, kita punya gagasan, itu langsung, oh ya siap, langsung dilaksanakan, langsung membantu. Nah, itu untuk cara pembuatannya saya saya tidak apa ini secara teknis saya tidak mumpuni karena saat itu saya minta tolong nih. Saya kan Rasan Pak ini ada ide untuk membuat aquaponik. Kira-kira bisa dari Bapak Kepala Sekolah ternyata di rumah sudah punya, tapi sudah punya peralonnya gitu ya. Baru punya peralonnya karena di rumah beliau memang menanam hidroponik gitu. Nah, lalu paralonnya dibawa ke sekolah, dipasang. Nah, untuk ember, untuk kolam lele dan untuk apa ini itunya pompanya itu kita beli gitu ya. Jadi dari tanaman hidroponik biasa dikombinasikan dengan kolam gitu ya. Jadi tanpa kita membeli pupuk, kita sudah bisa mendapatkan pupuk gratis dari ternak ini ya, dari proses ternak lele gitu. Nah, pada awalnya nih, kenapa kok bisa ternak lele? Itu sebenarnya ide dari anak-anak saya gitu ya. Karena anak-anak saya itu pada hobi mancing, terus pada suka beli lele. Nah, itu dijadikan proyek P5. Tetapi kalau hanya ternak lele aja kan saya rasakan itu sudah biasa ya, ternak lele gitu. Nah, saya sama anak-anak browsing-browsing nih inovasi apa nih yang berkaitan dengan anak lele. Ternyata bisa nih digabungkan dengan hidroponik jadinya aquaponik gitu. Nah, jadinya seperti ini. Itu pertanyaan dari Bu Elna. Selanjutnya untuk pertanyaan Bu Rini, bagaimana cara menjelaskan pikiran dalam melaksanakan proyek P5 ini? Nah, kebetulan sekolah kami SD2 Karangluhur di Kecamatan Kertek itu merupakan salah satu sekolah penggerak. Jadi kita pernah beberapa kali mengikuti apa itu ya namanya? Semacam seminar, bukan seminar, pelatihan ya, pelatihan di SMP PGRI
terkait sekolah penggerak. Nah, di beberapa antara materinya itu ada terkait dengan pelaksanaan P5. Nah, di situ Bapak Kepala Sekolah kami ini sangat semangat melaksanakan apa yang sudah didapatkan gitu ya. Apalagi di pelatihan itu ditugaskan bagaimana cara urut-urutan menyusun P5. Nah, dalam memilih temanya pun ini dirapatkan di sekolah dan kita juga meminta pertimbangan dari beberapa perwakilan paguyuban kelas. Kira-kira dari beberapa tema ini mana nih yang kira-kira kita mampu gitu ya. Nah, kalau idealnya kan ketika memilih tema kan kita menyertakan siswa, tapi karena siswa kita masih SD, belum apa ya, kami rasa belum mampu kritis sampai ke sana, maka kita menggandeng paguyuban kelas dan komite gitu. Nah, selanjutnya ketika tema sudah terpilih, maka ini sudah diplot-plotkan untuk guru agama nanti ikutnya ke fase A. Nah, fase A nanti ada guru kelas 1 dan kelas 2. Itu mau tentang apa? Itu didiskusikan gitu. Jadi seperti itu. Dan kebetulan di kelas saya itu ada guru olahraga. Nah, guru olahraga ini teman saya memang jujur mengakui pada saya, Bu, sebenarnya saya itu untuk P5 masih bingung bagaimana caranya. Ya sebenarnya saya juga masih bingung, tetapi karena apa? Karena kalau kita diam saja kan kita tidak akan bergerak ya. Ya sudahlah Pak, kita coba-coba aja, kita laksanakan. Entah itu benar apa salah, yang penting kita sudah berusaha ya gitu. Nah, jadi eh, dalam menyelaraskan pikiran, kunci dari menyelaraskan pikiran itu kita sama-sama mengakui sih Bu sebenarnya ya. Kita sama-sama mengakui kita merasa terbatas. Nah, karena kita sudah sama-sama mengakui kita terbatas, maka kita meminta bantuan pada kepala sekolah dan guru-guru yang saat itu mewakili kita ikut pelatihan di P5 itu. Karena saat itu kan yang mengikuti pelatihan P5 itu kan guru kelas 1 dan guru kelas 5. Saat itu belum saya yang mengajar di kelas 5. Nah, kita mengadakan pelatihan, kita mengadakan rapat-rapat, kita membuat proposal dan itu kita buat bersama sehingga jadilah proyek seperti ini. Dan ketika terjadi beberapa kendala juga saya pasti rasan sama guru olahraga, sama guru kelas 6 dan sama kepala sekolah juga karena dari awal memang sudah terbiasa kita berdiskusi gitu loh. Jadi ya, meskipun sebenarnya kita masih ragu, tapi kalau misalkan kita nggak dilaksanakan, kan nanti nggak akan ini ya, nggak akan terlaksana. Nah, sambil jalan, kita sambil mendapatkan ilmu tentang P5 ini, semakin lama kita semakin memahami gitu, semakin oh ternyata gini ya gitu, semakin kita mendapatkan apa ya pembelajaran dari kita melakukan gitu. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Bu Bawon. Ini mungkin Bu Bang Wonosobo mungkin ya. Jadi orang kaya mungkin sepertinya karena dinamain Bu Bawon mungkin eh, pengen disembunyikan namanya takut ketahuan kalau orang berada gitu ya. Oke, pertanyaannya, apakah harus selalu berternak dan menanam? Tidak. Nah, di sini sebenarnya tadi ada satu lagi proyek di kelas saya yaitu di kelompok 5 terkait dengan ekobrik ya. Jadi karena anak-anak saya itu yang di kelompok 5 itu mengidentifikasi bahwa masalah yang dihadapi itu adalah banyaknya sampah, maka mereka mencari kreasi inovasi apa sih yang bisa dibuat dari sampah. Nah, mereka menemukan, oh Bu, ini ternyata bisa ya buat bisa bisa ya buat kursi pakai botol diisi sampah-sampah. Lah kita kan sampah-sampah kayak gini kan banyak di sekolah. Nah, jangan tiap mereka itu jam pembelajaran setiap jam anak-anak yang di proyek ini itu menganin itu pasti ke kantin. Bu, ada sampah ini enggak? Sampah mie gelas kita butuh nih. Terus mereka juga aja. Nah, itu. Jadi proses aksi bagaikan karambol ya.
Jadi Mas sendiri masyarakat yang di sekolahan yang tadinya sampai empuk dibakar kan jadi tapi Bu Yuli, sepertinya Bu Nawal terpental. Ya, Ibu Bapak, sepertinya Ibu Nawal terpental dan sekarang sedang proses tuntas lagi ke Zoom. Dan tadi Bu Yuli ternyata luar biasa ya praktek-praktek yang tadi disampaikan oleh Bu Nawal ya terkait dengan P5 yang di sana ya, dari gaya hidup berkelanjutan menuju ke ini kewirausahaan ya. Ya, ini ternyata keren sekali ya Bu Nawal ya, menginspirasi kita semua ya, bahwa Ya, betul. bahwa P5 itu berarti nggak harus buat-buat karya, nggak harus ini ya, karena apa semua juga bisa kita lakukan ya. Contoh itu loh, misalkan tadi seperti kita buat yang kayak Bu Nawal itu kan sebenarnya kita bisa, cuman kita kadang apa belum nemu ide-ide yang kayak gitu aja mungkin ya Pak Catur ya. Kadang-kadang udah kepikiran susah gitu ya. Males repot ribet gitu mungkin ya. Nah, betul, dan apalagi masih banyak juga miskonsepsi di antara teman-teman kita bahwa yang namanya P5 itu harus harus buat produk gitu. Iya, Ya, padahal benar. nggak mesti kayak gitu Ya. ya, karena ya. Jadi tadi disampaikan sama Bu Nawal bahwa kalau misalnya kita udah merasa di jalan yang benar gitu ya, maka let's go gitu ya. Gitu kan Bu Nawal ya, karena masih juga nih teman-teman yang iya berpikir Pak. bahwa project apa tadi kalau misalnya project base kemudian masuk ke P5-nya juga itu pokoknya harus masukkan produk deh gitu. Mm-mm. Tapi masih ada yang meresahkan loh Pak. Kan sekarang akhir-akhir kemarin-kemarin kan sering sekali ya kita dengar SD ini melakukan Pondok, gelar karya gitu ya. pondok. Kenapa? Karya kita. Ada Belum ikutan nyebut lah. apa lagi. Terus apa? Rahma. Bocor. Oke, bentar. Ini ya Bu Mun, aku ambil dulu. Yang Bu Nawal tadi yang Bu bawanya udah dijawab belum? Tadi hampir mau jawab tapi terpental ya. Sudah kan? Sudah jawab. Jadi tidak selamanya harus berternak sama ini ya, harus berternak sama apa ini namanya? Bertanam Sama ya. sama. Tidak hanya berternak, menanam gitu. Tetapi kan buat kompos bisa juga ya kan. Terus buat ekobrik juga bisa ya kan mengurangi sampah-sampah gitu ya. Jadi masih ada banyak lain lah ketika kita ini. Tapi karena ya ini ya karena anak-anak ini kan masih polos jadi ya ya sebatas itulah yang bisa mereka lakukan gitu. Tapi kan ketika menanam juga di sini sudah ada inovasinya ya, tidak hanya menanam saja tetapi sudah pakai hidroponik, sudah pakai aquaponik gitu kan. Jadi ya sudah ada nilai kreativitasnya lah ya. Boleh tanya nggak? Nah, kalau Ya misalnya Pak. tadi tadi kan untuk yang endingnya nanti juga akan ada kewirausahaan gitu ya. Kalau misalnya ternak lele, itu lelenya bisa dijual gitu. Nah, kalau misalnya sayurnya itu dijual, pasti kan juga jumlahnya harus banyak gitu. Atau hanya Ya, ya, internal ya. teman-teman kita atau guru-guru kita gimana nih gambarannya ke depan untuk yang Ya. ininya Nah, kewirausahaan.
Ini yang kemarin dirapatkan saat paguyuban. Jadi saya menghubungi Ketua Paguyuban, tolong dong Bu, adakan ini ya paguyuban bulanan. Terus saya diundang ya Bu. Saya mau apa ini berbagi keluh kesah bagaimana nih solusi untuk itu. Nah, di situ saya menceritakan bahwa untuk ternak lele baru ternak 7 aja nanti yang mati 5, beli lagi nanti mati lagi gitu kan. Nah, saya sampaikan ke wali murid nih, gimana nih ada permasalahan seperti ini. Terus wali murid memberikan masukan, gimana kalau saat kita mau jual ya udah kita beli aja lah Bu, nggak apa-apa. Yang penting kan dari semester 1 di tema gaya hidup berkelanjutan, dia sudah mendapatkan wawasan gitu. Terus nanti di tema yang kedua, yang penting dia bisa jual gitu loh. Terus aku pikir-pikir, oh iya juga ya, kalau misalkan kita harus ideal, harus ternak sendiri, harus jual dari hasil ternakan, nanti kita jadi pusing, nanti kan malah jadi fokus ke produknya kan Pak, kalau kayak gitu. Tetapi kalau kita fokus ke karakter bagaimana anak itu bisa gaya hidup berkelanjutan, bagaimana anak itu yang penting bisa jualan, itu kan nanti kita tidak akan memusingkan kalau ternyata yang dijual itu hasil mereka beli lagi gitu. Sama juga seperti sayur. Nah, ketika sayur itu kan saya juga sampaikan nih ke ibu-ibu, ke bapak-bapak ibu-ibu yang hadir saat itu. Bu, Pak, kalau misalkan kita nanam sayur pakai hidroponik, itu kan hasilnya paling seberapa ya? Karena kita punya punya hanya punya beberapa set gitu. Nanti bagaimana Bu, Pak? Ya udah kita beli aja nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Yang penting anak-anak itu bisa belajar jualan gitu. Kembali lagi fokus pada karakter, bukan pada produknya ya Pak gitu. Nah itu yang penting jangan dibikin pusing lah. Oke, berarti yang jelas anak sudah mulai paham ya, memang tarafnya kan taraf pikir gitu ya. Betul. Bahwa Yang penting karakternya ya. Kalau kita mikirin produk, pusing. betul. Karena tadi anak yang penting udah berusaha gimana untuk menernak lele, kemudian mencoba untuk hidroponik, kalau aja dengan kegiatan P5 yang ada di sekolah itu bisa nular ke rumah dan penasaran, critical thinking dapat, kemudian karakternya dapat, gitu ya, gitu ya Bu, Mm-mm, awalnya. betul. Sementara untuk berwirausaha juga bisa kulaan gitu, kulaan, kemudian nanti Jadi dijual rencananya lagi. Pak, rencananya nih, kemarin itu kan ibu-ibu ketemu, terus ibu-ibu tuh pengen jualan yang apa ini, lelenya tuh pengen jualan yang lele marinasi, yang diperbanyak gitu. Ya, ya aku sih ya bisa sih Bu, tapi kita perlu lihat lagi ya target target marketingnya karena nanti kan SD kita kan mengadakan market day itu. Emang di setiap bulan Juni itu kan SD kami kan mengadakan market day. Nah, itu kan biasanya kan yang dijualkan itu kan makanan, Pak. Makanan, tapi kan nggak nyambung sama proyek lah. Nah, mulai tahun ini untuk kelas 5 ini kita akan fokuskan ke proyeknya saja yang dijual gitu loh, biar berkaitan dengan di tema yang satunya gitu kan. Nah, ketika ada yang memberikan opsi seperti itu ya saya ini apa sambil hidup nih apa jiwa kewirausahaan saya. Bu, ingat Bu, target marketingnya itu anak-anak loh kalau jualannya apa marinasi lele. Kira-kira yang beli ada berapa gitu. Nah, ternyata jawabannya ibu-ibu itu, tenang Bu, nanti kita pakai sistem pre-order, tenang aja pre-order. Oke, nggak apa-apa Bu kalau pakai sistem pre-order dan misalkan mau jualannya ke wali murid juga, yang penting anak diajarin loh ya gitu. Oh ya Bu, siap. Sama jangan lupa ya Bu, itu loh yang apa sistem misalkan beli dua gratis satu nanti harganya dilebihin. Nah, itu juga diajarin ya Bu biar anak-anak itu jiwa apa ini? Jiwa kewirausahaannya itu tertanam dalam gitu loh. Sama PO-PO terus apa eh ini apa ya? Jadi marketingnya itu nggak sekedar hanya omong, tapi juga lewat WA, dijapri satu-satu, ditolak, jangan jangan menyerah ya Bu. Ajarkan ke anak-anak ketika nawarin barang, ditolak berkali-kali, jangan nyerah. Ya emang jualan kayak gitu gitu. Oh iya Bu, siap 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 gitu. Jadi ya memang butuh kerjasama kan, kalau kayak gitu kerjasama sama orang tuanya juga. Oke, ternyata ini ya, belajar juga dengan sikap menghadapi customer kalau nggak jadi beli gitu kan. Itu dipelajari yang nggak dipelajari di sekolah, tapi ternyata dalam kegiatan tuh ya, karena
kalau misalnya ada pembeli nggak jadi beli ya mus. Ya. Iya. Dan apa? Dan saya juga menekankan ke orang tua sih, Bu, kalau misalkan nanti jualan anaknya nggak laku nggak apa-apa ya. Yang penting mereka udah berusaha, jangan ditargetkan harus laku gitu, karena kan anak masih belajar gitu. Ju- Malah ibunya bilang gini, tenang aja Bu, kalau misalkan nggak laku nanti kita yang larisin. Ya, jadi Oh, ya deh. Jadi ya itulah enaknya kita apa? Kita merangkul orang tua, merangkul masyarakat gitu ya. Enaknya nanti kalau kita menemukan kendala kan nanti akan ada aja solusinya yang tidak kita terpikirkan gitu. oke. Bu Yuli masih aman ya? Aman ya. Oke, Bu Yuli ada komentar dari Bu Hardi ini di kolom chat. Yuli bisa membacakan apa terbaca? Oh ya, makasih. Ini Bu Nawal ada komentar lagi ya dari Bu Hardini. Ternak lelenya sangat menginspirasi. Sekolah kami juga pernah melaksanakan hal serupa, namun menggunakan media ember. Biasanya buat tempat cucian Bu Yuli, Oh tapi hari iya. ini Sama ya. kok yang di sekolah kami juga ada dua ternak lele kan. Kalau yang satu itu kan hanya ternak lele menggunakan terpal. Kalau yang satu memang menggunakan ember dan disambungkan ke aquaponiknya. Nah, ini Pak Satur saya ceritakan lagi ya. Nah, saya kan mengalami kendala nih untuk aquaponiknya. Ketika kita gunakan itu kan ketika siswa nyentuh apa itunya media tanamnya, rock wall-nya itu tuh kesetrum gitu loh. Jadi kami lepas dan saya minta tolong ke wali murid, Bapak Ibu minta tolong dong, ini terjadi hambatan sedemikian rupa. Kira-kira bagaimana solusinya ya? Dan ternyata dari situ kita temui orang tua itu ada yang kerja di PLN. Ya udah Pak sekalian ya dicekin sekalian gitu. Nah jadi sangat enak ya ketika kita itu bisa merangkul orang tua, mendapatkan apa hambatan kita bisa dengan mudahnya melalui gitu loh. Kalau sayur yang ditanam, sayur apa, Bu? Kalau sayur yang ditanam itu sayur yang mudah kayak kangkung gitu ya. Kangkung terus sawi. Tapi kalau kalau saya sih nggak apa ini nggak merekomendasikan pakcoy karena dulu saya pernah nanam pakcoy itu nanti ada hitam-hitamnya itu loh, semacam kutu apa ya, warnanya hitam-hitam itu. Nah, itu kan untuk menghilangkannya kan harus pakai pestisida ya. Sedangkan kalau kita nanam kangkung itu kan lebih mudah gitu. Lebih cepat juga mungkin ya, apa tumbuhnya gitu. Iya. Nah, ini juga kemarin kan saya juga memberdayakan orang tuanya yang petani ya. Nah, saya tanya nih, Pak, ini kan kita mau nanam. Nah, itu caranya biar cepat itu gimana? Nah, ternyata ada saran dari orang tua itu bahwa untuk membibitkan itu lebih cepat ketika kita menggunakan tisu daripada langsung ditaruh di medianya. Kalau kita sebagai orang awam kan ketika kita menanam ada media tanamnya itu kita taruh tuh bijinya satu gitu ya. Kalau dengan menggunakan cara itu kan itu terlalu lama. Tapi kalau menggunakan tisu terus dimasukkan ke plastik kedap udara, dimasukkan ke dalam kulkas, nanti masukkan ke dalam tempat yang nggak ada sinarnya, nanti bisa lebih cepat berkecambah. Ketika sudah berkecambah, dimasukkan. Nah, kita praktekkan tuh sama anak-anak dan ternyata iya berhasil dan lebih cepat gitu. Jadi tambah ilmunya ya. Wah, luar biasa ternyata kalau kolaborasi dan orang tua. Bu Yuli sudah ada yang rasain satu lagi ya buat bulian di Kentata SMP Negeri 1 Kali Kajar mungkin tempatnya Bu Elna ya. Halo Bu Lia, selamat malam. Bu Lia, apakah terdengar suara saya? Atau mungkin tadi rasanya kepencet? Atau memang mau tanya?
Sepertinya kepencet Bu Nawal. Oh ya, Oke, kayaknya udah dipanggil-panggil 3 kali nggak bunyi. Harus 3 kali ya. Kayak jin aja harus biar tiga keluar. kali ya Pak. Iya. Kan sunahnya 3 kali. Datang tak diundang. Oke. Bu Yuli, sepertinya kita udah jam 9 lebih 10 menit. Dan makin lama makin malam, tapi malah obrolannya masih makin hangat ya Bu Yuli ya. Mm-mm. Oke, Bu Nawal, mungkin sebelum kita ke eh, acara selesai gitu, Bu Nawal untuk kesimpulan sama yang ingin disampaikan untuk masyarakat dulu, silahkan. Oke, yang perlu saya sampaikan ke teman-teman semua nih, reminder aja ya, bahwa sejatinya guru itu harus terus belajar supaya kita bisa memenuhi hak-hak murid. Ya, jadi jangan lelah belajar ya Bapak Ibu. Kita supaya tidak lelah, kita juga harus mencari lingkungan yang tepat. Jadi kita harus berteman juga dengan orang-orang yang suka belajar supaya kita juga suka belajar gitu ya. Oke, itu dari saya Pak Catur. Oke, luar biasa ya. Bu Yuli masih ada di situ ya? Sepertinya di tempat Bu Yuli juga tadi kayaknya ada timeline di sana sedang ini. Jadi untuk sinyalnya juga kurang bagus gitu. Memang hari ini sama kemarin-kemarin tuh di Wonosobo hujannya agak sahdu ya Bu Nawal ya. Sehingga Iya. membuat kadang sinyal tuh malu-malu ipus gitu untuk bergabung di kegiatan kita malam hari ini. Oke, dan Bu Yuli masih bisa untuk on? Oh Ya, ya, Pak kayaknya Catur. iya. Masih. Ya Bu Yuli bisa ditutup acaranya silakan. Oh, udah Bapak Ibu untuk yang bertanya nggak ada lagi? Sudah tidak ada. Oh, sudah ya. Makasih sekali untuk Bu Nawal malam hari ini sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami semua. Semoga ini jadi inspirasi kami bahwa P5 itu tidak melulu untuk membuat sebuah karya, tapi memang harus seperti untuk aquaponik itu kan memang butuh proses, tapi hasilnya bisa untuk hal-hal yang bermanfaat, bisa untuk hasilnya juga bisa dirasakan untuk semua pihak di sekolah. Pokoknya terima kasih sekali malam ini untuk Bu Nawal. Terima kasih sekali Bapak Ibu yang sudah mengikuti ngopi malam hari ini. Saya Yulia Eko Nugraheni. Mohon maaf sekali jika ada tutur kata yang kurang berkenan dan mohon maaf jika sinyalnya itu mungkin mengganggu komunikasi kita. Kami akhiri saja. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Bu Yuli yang sudah luar biasa menjadi moderator malam hari ini. Dan terima kasih juga